Beastmaster terhebat. Bab 791. Kerusakan yang disebabkan oleh mafia, serta kerusakan yang disebabkan oleh semua organisasi sesat, sebenarnya sudah dapat diprediksi. Seperti yang dikatakan Zero, ini bukan lagi penyakit ringan, melainkan ancaman besar. Namun, meskipun bisa diramalkan, membasminya sepenuhnya sangatlah sulit. Kalau tidak, Universitas Penjinak Binatang Zonghai tidak akan bersusah payah memasang perangkap seperti itu. Mereka ingin memancing pemimpin tertinggi masyarakat penghujatan untuk muncul, tetapi sayangnya, pihak lawan tidak terpikat. Ia hanya menyerang 2 kali melalui celah dimensi, tetapi tidak turun ke wujud aslinya karena terlalu berhati-hati. Pengaturan ini melibatkan pertempuran yang begitu mengerikan sehingga kepala sekolah persekutuan mekanisme dan penyihir merah terlibat, dan bahkan ada godaan dari kadal raksasa mekanik. Jika mereka bisa menguasai transformasi dari tubuh mekanik menjadi tubuh daging dan darah, itu pasti akan sangat berarti bagi mereka. Namun, mereka berhasil menahan godaan sebesar itu, yang sebenarnya agak tak terduga oleh Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Menghadapi situasi ini, pihak lain tetap tidak tergerak, dan mereka bingung bagaimana cara memancing ular itu keluar dari lubangnya. Jika pihak lain tetap tersembunyi dalam bidang dimensi, seperti tikus yang mengintai dalam bayangan, akan sangat sulit menemukan mereka. Rombongan kembali ke Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Sekembalinya mereka, Fan Hongtao, atas nama universitas, sekali lagi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Guru Ling dan Li Qian. Malam itu, Universitas Zonghai Yuzhou bahkan menyelenggarakan perjamuan yang sangat mewah, dan para tamu serta tuan rumah sangat menikmatinya. Karena semuanya sudah beres di sini, kapan kita bisa kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu? Tanya Dekan Xiao Mingyu dalam perjalanan kembali ke hotel kampus Universitas Penjinak Binatang Zonghai setelah jamuan makan. Semakin lama Li Qian tinggal di sini, dia merasa, semakin besar bahaya yang mengancamnya. Di jamuan makan tadi, Fan Hongtao terus memberi isyarat kepada Zhuo Feifei untuk menuangkan anggur untuk Li Qian. Motif tersembunyinya jelas. Pada saat ini, Xiao Mingyu benar-benar khawatir Li Qian akan jatuh ke dalam perangkap madu yang dipasang oleh Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Meskipun dia merasa kemungkinannya tidak terlalu tinggi, dia tetap harus waspada. Tidak perlu terburu-buru. Ada sedikit kecelakaan selama evolusi ini. Guru Ling dan aku perlu tinggal di sini sedikit lebih lama, jawab Li Qian santai, sama sekali tidak menyadari kekhawatiran batin Dekan Xiao Mingyu. Tentu saja, meskipun dia menyadarinya, dia tidak akan peduli. Gadis kecil Sun Ruirui, wanita klan bersayap Wu Yu, Mo Ziyu, Li Lanying, Fei Yue, dia sudah punya banyak wanita, dan tempat ini sudah membuatnya pusing. Dia tidak ingin terlibat lagi dengan siapapun. Kecelakaan apa? Xiao Mingyu langsung bertanya setelah mendengar kata-kata Li Qian. Dia sudah sedikit terkejut bahwa Fan Hongtao telah mengatur evolusi ini tanpa melibatkannya. Pada saat itu, Li Qian telah menyetujuinya, dan Guru Ling juga ada di sana, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Kalau dipikir-pikir lagi, evolusi ini memang bermasalah. Selama proses evolusi, beberapa hal yang tidak biasa pasti telah terjadi. Saat Xiao Mingyu menebaknya, kata-kata Li Qian mengonfirmasi tebakannya di saat berikutnya, kami meledakkan sebuah situs dengan reaksi pendahuluan, dan seekor hewan peliharaan mekanis yang sangat aneh muncul dari sana. Perkataan Li Qian berhasil menggelitik keingintahuan Xiao Mingyu, dan ia langsung bertanya, hewan peliharaan berjenis mekanik yang sangat aneh. Ya, itu sangat aneh. Li Qian dan Ling bertukar pandang. Ia tidak menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan sebagian situasi kadal raksasa mekanik itu, ia dapat dengan bebas bertransformasi antara tubuh mekanik dan tubuh daging dan darah. Ini. Begitu Li Qian selesai berbicara, Li Lanying, yang sedari tadi berjalan di depan sambil mengobrol dan tertawa bersama Mo Ziyu, tiba-tiba berhenti. Ia berbalik, menatap pria di depannya, dan berseru tak percaya. Akibat serangan sebelumnya oleh sekte tersebut, Li Lanying terluka parah. Berkat perawatan dari senior Lanling, ia nyaris tidak sadarkan diri. Pada akhirnya, mereka hanya bisa meninggalkan tubuh daging dan darah mereka dan berubah menjadi makhluk mekanik, sehingga menjadi penguasa pikiran mekanik. Meskipun hal ini menyelamatkan hidup Li Lanying dan membuka jalan yang sama sekali berbeda dalam hidupnya, jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa agak frustrasi. Setelah diubah menjadi tubuh mekanik, meskipun dapat mensimulasikan daging dan darah hingga tingkat tertinggi, dan bahkan mensimulasikan 10 senjata terkenal, masih ada perbedaan dibandingkan dengan tubuh daging dan darah asli. Misalnya, poin terbesarnya adalah mustahil baginya dan Li Qian memiliki anak. Namun, jika seseorang dapat berubah dari tubuh mekanik menjadi tubuh daging dan darah, masalah ini akan mudah dipecahkan. Benar, itu sebabnya Profesor Ling dan aku akan tinggal di sini untuk belajar sebentar. Melihat keterkejutan di mata Li Lanying, Li Qian mengangguk sedikit padanya. Meskipun rasa ingin tahu memainkan peran besar, ia juga harus mengakui bahwa ada unsur pertimbangan terhadap Li Lanying juga. Begitu, tidak. Mendengar ini, mata Li Lanying menunjukkan sedikit emosi. Ia baru saja akan mengucapkan kata-kata manis ketika Xiao Mingyu menepuk dahinya dan berkata dengan ekspresi kesal. Ada apa? Li Qian meliriknya dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Universitas Penjinak Binatang Zonghai, si tua bangka Fan Hongtao itu benar-benar terlalu penuh kebencian. Xiao Mingyu melihat ke suatu arah dan berkata dengan marah,
kau dan Guru Ling sama-sama berpartisipasi dalam evolusi ini, tetapi mereka bahkan tidak berinisiatif menghubungi Universitas Penjinak Binatang Sazu untuk urusan sepenting ini. Tidak, aku harus segera menghubungi Dekan Fei dan yang lainnya. Apapun yang terjadi, Universitas Penjinak Binatang Sazu kita harus berpartisipasi dalam penelitian ini. Sambil berbicara, ia tak sabar untuk menghubungi Dekan Fei menggunakan gelang pintarnya. Menurut pandangannya, proyek penelitian yang signifikan seperti itu seharusnya dilakukan oleh Universitas Penjinak Binatang Sazu, apapun yang terjadi. Selain Li Qian dan Guru Ling, Universitas Penjinak Binatang Sazu mereka pasti membutuhkan pelatih lain untuk berpartisipasi. Melihat Xiao Mingyu berbicara di telepon dengan Dekan Fei, Li Qian mendapat ide dan segera mengaktifkan sistem cheat-nya. Tugas 1, transformasi bebas antara tubuh mekanik hewan peliharaan dan tubuh darah dan daging. Tugas berhasil dibuat. Progres tugas saat ini, 20%. Tugas 2, metode evolusi tubuh sudo legendaris. Tugas berhasil ditetapkan, kemajuan tugas saat ini 33%. Ya, saat ini, pikiran pertama yang ada di benaknya adalah membuat misi. Lagi pula, dia tidak kekurangan tugas saat ini, jadi tidak perlu pelit. Tugas kedua, khususnya, jika dapat ditingkatkan dan diteliti dengan sukses, mungkin menawarkan jalan berbeda bagi beberapa penjinak binatang yang tidak memiliki bakat legendaris. Mengenai masalah jalan di depan terputus, Li Qian merasa itu bukan masalah. Bagi para penjinak binatang dengan bakat rendah, mampu maju ke level sudo legendaris saja sudah merupakan hal yang sangat beruntung. Jalan di depan mereka, bagi mereka, adalah istana di udara, sama sekali tidak terjangkau, jadi tidak ada pertanyaan apakah itu masalah atau tidak. Lebih jauh lagi, dengan ikut terlibat dalam penelitian ini, saya mungkin dapat menemukan solusi terhadap cacat ini. Bab 792. Kami kembali ke hotel kampus yang telah disediakan Universitas Zonghai Yuzhou untuk kami. Setelah semua pekerjaan itu, Li Qian benar-benar lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Namun, saat ia berbaring untuk beristirahat, sebuah pesan terkirim melalui kontrak jiwa. Li Lanying. Sudah larut malam, mengapa dia mengirim pesan pada dirinya sendiri? 10 karya terbaik. Batuk-batuk-batuk. Setelah menerima pesan dari Li Lanying melalui kontrak jiwa, Li Qian batuk dengan keras. Sungguh kata-kata yang tidak manusiawi dan cabul. Tampaknya Li Lanying, yang berurusan dengan Wu Yu dan Mo Ziyu setiap hari, juga telah dipengaruhi oleh cara-cara mereka yang tidak sehat. Untuk menghilangkan kecenderungan tidak sehat ini, Li Qian memutuskan untuk memanggil Li Lanying dan memarahinya habis-habisan. Teguran itu berakhir sekitar 2 jam kemudian. Li Qian berpikir bahwa Li Lanying seharusnya belajar dari kesalahannya. Mereka tadi berteriak keras, tetapi sekarang mereka tidak berdaya untuk membantahnya, itulah bukti terbaik. Lebih jauh lagi, kekuatan 10 keahliannya yang paling terkenal memang mengerikan. Kerugian yang ditimbulkan cukup besar. Oleh karena itu, Li Qian memutuskan bahwa ia pasti akan lebih banyak mengkritik di masa mendatang. Keesokan harinya, dengan perasaan segar, Li Qian keluar dari hotel kampus. Setelah sarapan, mereka bertemu dengan Dekan Fan Hongtao dan beberapa orang lainnya, dan kemudian bersiap untuk berangkat. Tunggu sebentar. Namun, tepat saat itu, Fan Hongtao berkata sambil tersenyum. Li Qian bingung, jadi dia hanya menunggu di tempatnya. Dia yakin Fan Hongtao tidak akan membuat tuduhan tak berdasar. Ternyata, tebakannya benar. Sebab sekitar 5 menit kemudian, beberapa sosok yang dikenalnya muncul di garis pandangannya. Melihat sosok-sosok yang dikenalnya itu, Li Qian segera menghampiri mereka. Dekan Fei, kau sudah datang sepagi ini. Li Qian tahu bahwa orang-orang dari Universitas Penjinak Binatang Sazu akan datang. Akan tetapi, kecepatan aksinya masih agak tidak terduga. Mereka tiba dalam waktu singkat. Bukannya mustahil untuk pergi dari kota Sazu ke kota Zonghai dalam 1 malam. Jangankan semalam suntuk, 1 jam pun akan menjadi cara mudah untuk sampai ke sana. Yang benar-benar mengejutkan Li Qian adalah kecepatan reaksi Dekan Fei dan timnya. Mereka bergegas datang, kemungkinan besar karena mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin Universitas Penjinak Binatang Sazu kita melewatkan penemuan sepenting ini? Tanya Dekan Fei kepada Li Qian dengan suara lembut. Li Qian mengangguk sedikit. Saya pikir saya mengerti sekarang, itulah yang terjadi. Kemampuan kadar raksasa mekanik untuk berubah secara bebas antara tubuh daging dan darah dan tubuh mekanik sangat langka dan unik sehingga nilainya tak terbayangkan. Dekan Fei terus berbicara tanpa henti, sebenarnya, bukan hanya kami. Sejauh yang saya tahu, 6 kekuatan besar lainnya semuanya telah mengirim pelatih untuk melakukan penelitian. Kudengar kau pernah kontak dengan hewan peliharaan target. Ceritakan pengalamanmu. Li Qian tersenyum kecut. Din Fei, seharusnya kau tidak menanyakan itu padaku. Meskipun aku berada di lokasi pertempuran, aku pada dasarnya hanya mengamati dari pinggir lapangan dan tidak ikut campur sama sekali. Sekalipun aku ingin berpartisipasi dalam pertempuran tingkat itu, aku takkan mampu. Aku bahkan takkan memenuhi syarat sebagai umpan meriam. Benar. Dekan Fei mengangguk setuju setelah mendengar kata-kata Li Qian. Li Qian, meskipun apa yang saya katakan memang benar, Anda tidak perlu menyetujuinya. Setelah pertarungan, hewan peliharaan target langsung dibawa pergi oleh seorang senior dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata tanpa daya, aku bahkan tidak punya waktu untuk melihatnya lagi saat itu.
Sepertinya Universitas Penjinak Binatang Songhai dan Lao Fan cukup bijaksana. Merasakan ketidaksenangan Li Qian, Dekan Fei terbatuk canggung 2 kali. Li Qian adalah kesayangan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Jika terjadi sesuatu padanya, Universitas Penjinak Binatang Sasu mungkin akan datang membawa parang untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Dekan Fei yakin bahwa Fan Hongtao pasti mengetahui situasi ini, itulah sebabnya dia tidak berani membiarkan Li Qian mengambil risiko apapun. Setelah kelompok itu bersatu kembali, mereka tidak membuang waktu lagi dan langsung menuju ke suatu tempat. Setelah berjalan beberapa menit, mereka tiba di gedung pengajaran Akademi Kultivasi. Melalui susunan teleportasi di dalam gedung, mereka tiba di sebuah alam rahasia. Alam rahasia itu luas dan tak terbatas. Setidaknya jauh lebih besar dari alam rahasia ketiga Universitas Penjinakan Binatang Sanbar. Setelah memasuki alam rahasia dan berjalan beberapa saat, Li Qian dan kelompoknya tiba di sebuah pangkalan penelitian. Ini adalah pangkalan penelitian publik Universitas Penjinak Binatang Songhai kami, dan kadal raksasa mekanik itu ada di dalamnya. Fan Hongtao memberikan pengantar singkat, lalu menambahkan, basis penelitian ini unggul dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Bahkan di seluruh Federasi Sia Timur, ia menduduki peringkat teratas. Din Fei mengerti maksud tersirat Fan Hongtao dan menyadari bahwa ia mencoba merekrut bakat dari tim mereka. Ia langsung menyela, Fan tua, kami di sini untuk mempelajari kadal raksasa mekanik itu. Aku di sini bukan untuk mendengarkan ocehanmu. Lagi pula, basis penelitianmu. Sebenarnya, Universitas Penjinak Binatang Sasu kita juga punya basis penelitian setingkat ini. Li Qian merasakan perdebatan verbal antara kedua dekan itu, tetapi dia tidak menyimpannya dalam hati. Saat ini, perhatiannya terfokus pada kadal raksasa mekanik. Kelompok itu memasuki pangkalan penelitian. Di dalam pangkalan itu, mereka juga bertemu dengan para peneliti dari sekolah lain, seperti Dekan Tian Kui dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan dan Dekan Long Jue dari Universitas Penjinak Binatang Kansai. Orang-orang ini mungkin ada di sini untuk mempelajari kadal raksasa mekanik. Tampaknya karakteristik biawak mekanik ini memang sangat menarik dan memiliki nilai penelitian yang besar. Kelompok itu berkumpul di dalam pangkalan, bertukar basa-basi singkat, dan kemudian, dipimpin oleh staf dari Universitas Penjinak Binatang Songhai, memasuki area tempat kadal raksasa mekanik itu ditahan. Itu adalah ruang inkubasi yang sangat besar, seperti lapangan sepak bola. Pada saat ini, kadal raksasa mekanik itu berbaring dengan tenang di dalam ruang pengembangbiakan. Begitu memasuki ruang kultivasi yang sangat besar ini, Fei Yue yang berada di samping Li Qian tak dapat menahan diri untuk memfokuskan perhatiannya pada susunan rune di tanah. Pada saat ini, rune arai masih berkedip, memancarkan cahaya redup. Kilatan cahaya redup ini saling terhubung, seakan-akan menenun jaring yang menyelimuti kadal raksasa mekanik itu. Selain itu, Li Qian juga menemukan bahwa biawak mekanik itu terhubung ke sejumlah besar kabel dan instrumen pengujian. Sungguh formasi gabungan yang cerdik, komentar Fei Yue setelah mengamatinya beberapa saat. Mendengar ini, Li Qian langsung tertarik dan menatapnya dengan pandangan ingin tahu. Fei Yue berpikir sejenak, lalu menjelaskan, formasi ini menggabungkan formasi perangkap, formasi kurungan, formasi membingungkan, dan formasi pengikat jiwa. Yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa formasi-formasi ini tidak hanya berada pada tingkat yang tinggi, tetapi juga dapat diintegrasikan bersama-sama dengan cara yang saling melengkapi. Bagaimana tingkat keterampilanku dibandingkan dengan keterampilanmu? Tanya Li Qian. Fei Yue menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuanku, aku tak bisa membuat formasi serumit itu. Bab 793. Ekspresi Li Qian berubah agak aneh setelah mendengar kata-kata Fei Yue. Jarang sekali ia mengakui bahwa ia lebih rendah darinya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan lembut untuk menghiburnya, jangan berkecil hati. Kompleks Universitas Penjinak Binatang Songhai ini pasti dibentuk dengan menggabungkan kekuatan seluruh sekolah. Wajar jika kau sedikit lebih rendah karena kau sendirian. Dia khawatir setelah menyaksikan sifat mendalam dan misterius dari susunan yang rumit ini, Fei Yue mungkin menjadi patah semangat. Ternyata, kekhawatirannya sama sekali tidak perlu. Kamu nggak perlu ngibur aku. Ini masalah sepele, aku nggak akan ribut-ribut. Fei Yue berbicara perlahan dan penuh pertimbangan, tatapannya tak pernah lepas dari susunan kompleks itu. Kecewa atau patah semangat sama sekali tak terlihat di wajahku. Meskipun Dewi Klan Obsidian mengatakan ini, dia masih merasa agak emosional jauh di lubuk hatinya. Dengan kemampuan formasi arahnya, dia benar-benar luar biasa di peradaban Obsidian era ketiga. Kalau bukan yang terbaik, dia pasti masuk 10 besar. Akan tetapi, mengingat tingkat keahliannya, bahkan setelah hanya menemui satu negara dan satu universitas penjinak binatang di peradaban manusia era kelima ini, dia tetap merasa rendah diri terhadap mereka. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang besar antara kedua peradaban dalam studi formasi. Dia mendesah dalam hati dan melanjutkan, berbicara dengan tenang, lagi pula, aku sebenarnya punya pemahaman yang cukup jelas tentang tingkat kemampuan formasi susunanku sendiri. Tidak mungkin meremehkan diri sendiri atau bersikap sombong. Dia perlahan mendekati susunan di tanah dan mulai menatap rune di dalamnya. Sambil menatapnya, dia menjawab, wajar saja kalau kemampuan formasi susunanku tidak sebanding dengan Akademi Penjinak Binatang tingkat atas seperti Universitas Penjinak Binatang Songhai. Baiklah, jangan ganggu aku lagi. Setelah menjawab, ia melambaikan tangannya dengan lembut, memberi isyarat agar Li Qian pergi.
Selanjutnya, saya akan berkonsentrasi mempelajari formasi komposit berlapis-lapis ini. Mendengar ini, Li Qian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada memelas, kau benar-benar tidak menghargai kebaikan. Semua usahaku untuk menghiburmu sia-sia. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kau ingin aku menebusnya? Fei Yue berbalik dan menatap Li Qian dengan ekspresi tak berdaya. Li Qian terkekeh, berjalan ke sisi Fei Yue, dan membisikkan sesuatu di telinganya. Mendengar bisikan kata-kata Li Qian, wajah Fei Yue yang berwarna gandum tiba-tiba memerah. Dia memelototi Li Qian dengan tajam, lalu menyetujui permintaannya, baiklah, malam ini baik-baik saja, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal, kamu tidak boleh memberitahu Wu Yu dan yang lainnya. Mendengar ini, Li Qian langsung mengerti maksud Fei Yue. Senyum simpul tersungging di sudut mulutnya. Kalau kamu tidak memberitahu mereka, apa kamu berencana menghabiskan semua ini sendirian? Kamu bisa mengatasinya. Kalau kau punya nyali, makan saja aku. Fei Yue memutar matanya ke arah Li Qian setelah mendengar kata-katanya yang jelas-jelas jahat. Kalau begitu, semuanya sudah beres, kesepakatan sudah tercapai. Kata Li Qian dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Meskipun kami baru saja mengkritik 10 harta karun terkenal, karya Li Lanying tadi malam, semakin banyak kritik terhadap hal semacam ini, semakin baik. Lagi pula, Kizuki punya masalahnya sendiri, dan ada banyak hal yang bisa dikritik, jadi masih banyak yang bisa didiskusikan. Setelah merenung sejenak, Li Qian berhasil mengendalikan emosinya dan menenangkan gejolak dalam hatinya. Sungguh menakjubkan. Anggota badan dan separuh kepalanya bersifat mekanis, sementara bagian tubuhnya yang lain terbuat dari daging dan darah. Setelah menenangkan gejolak hatinya, Li Qian mengalihkan pandangannya ke kadal raksasa mekanis itu. Dia mengamatinya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Banyak rincian yang segera ditemukan. Rincian ini benar-benar di luar apa yang dapat ia perhatikan saat mengamati dengan panik dari tepi medan perang. Saat itu, bahkan dari jarak hampir 10 km, Anda hanya dapat melihat garis luarnya saat Anda terbang. Li Qian kemudian mulai mengamati kadal raksasa mekanik yang sangat besar. Bahkan kadal raksasa mekanik di tingkat puncak dewa yang lebih rendah tidak diperiksa oleh Li Qian menggunakan mata penglihatan sejati. Dengan kekuatanku saat ini dan tingkat perkembangan mata penglihatan sejati, mustahil bagiku untuk mendapatkan informasi berguna apapun. Lebih baik simpan tenaga Anda dan lihat aspek lainnya. Setelah berjalan-jalan dan dengan hati-hati memeriksa kadal mekanik raksasa itu, Li Qian hendak mendekat ketika Zhong Yuqing tiba-tiba mendekat. Profesor Li. Zhong Yuqing menunjuk gelang pintarnya dan mengirim pemberitahuan ke Li Qian. Melihat ini, Li Qian segera mengangkat gelang pintarnya dan mulai memeriksanya. Tak lama kemudian, ia menemukan email di dalam gelang pintarnya. Tanpa ragu, Li Qian segera mengenakan kacamata VR dan mulai memeriksa informasi yang terlampir pada email tersebut. Universitas Penjinak Binatang Zonghai bahkan mengirimi saya beberapa materi. Saat melihat email itu berisi beberapa dokumen, Li Qian langsung menyadari sesuatu dan melirik lagi ke arah kadal mekanik raksasa yang tidak jauh darinya. Dia mulai membaca materi-materi itu. Seperti dugaannya, informasi itu memang terkait dengan kadal raksasa mekanik di depannya. Ada banyak data uji, dan bahkan tampilan perspektif 3D dari kadal raksasa mekanis ini. Li Qian bahkan melihat video definisi tinggi. Itu adalah keseluruhan proses transformasi kadal raksasa mekanik ini dari tubuh daging dan darah menjadi tubuh mekanik, dan kemudian kembali dari tubuh mekanik menjadi tubuh daging dan darah. Melihat materi-materi itu, Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya mereka benar-benar menyelenggarakan konferensi penelitian ini dengan tujuan untuk berbagi dan maju bersama. Tugas 1, bebas bertransformasi antara tubuh mekanik dan tubuh fisik hewan peliharaan, nilai inspirasi plus 5, kemajuan tugas saat ini 25%. Peningkatan 5 poin dalam inspirasi membuktikan, paling tidak, bahwa informasi ini berguna. Meskipun Li Qian belum tahu bagian informasi mana yang efektif, dia yakin tidak ada kesalahan dalam menuliskan semuanya. Dilihat dari situasinya, menyelesaikan tugas ini kemungkinan besar akan sangat merepotkan dan mungkin memakan waktu lama. Setelah menghabiskan sekitar setengah jam, Li Qian menelusuri informasi yang diberikan oleh Universitas Penjinak Binatang Zonghai dan menemukan bahwa nilai kemajuan tugas telah berhenti meningkat. Ia pun tersenyum getir. Beruntungnya, saya punya banyak tugas di bilah tugas saya sekarang, kalau tidak, saya mungkin akan mendapat masalah serius. Menjalankan tugas seperti ini tidak terlalu menjadi masalah, tetapi saya ingin tahu kapan saya bisa menyelesaikannya. Li Qian tenggelam dalam pikirannya, memikirkan berbagai hal. Dia mengalihkan perhatiannya dari materi yang disediakan oleh Universitas Zonghai Yuzhou. Aku menatap kadal mekanik raksasa itu lagi. Pada tahap ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah menelusuri materi yang relevan dan mengumpulkan informasi. Dengan tingkat kemajuan yang begitu rendah, tidak ada gunanya memikirkan logika yang mendasari kemampuan aneh kadal raksasa mekanik tersebut. Li Qian tahu betul bahwa tanpa informasi yang cukup, pemikiran apapun hanyalah tebakan belaka. Bab 794. Li Qian dan Dekan Fei bertemu dan mulai mengamati target penelitian mereka, kadal raksasa mekanik, di alam rahasia Universitas Penjinakan Binatang Zonghai. Saat ini, ada cukup banyak peternak di dunia rahasia yang telah berkumpul untuk mempelajari kadal raksasa mekanik. 8 kelompok tersebut berjumlah sekitar 50 atau 60 orang. Mereka awalnya berpisah untuk mengamati,
tetapi setelah sekian lama mereka tidak menemukan banyak hal, jadi mereka memutuskan untuk bertemu dan membahasnya. Setelah melirik kadal raksasa mekanik itu, Dekan Fei menatap Li Qian dan bertanya, "Jadi, apakah kamu menemukan sesuatu?" "Aku tidak begitu memahaminya. Tingkat hewan peliharaan ini agak terlalu sulit bagiku. Bahkan dengan bantuan instrumen untuk menguji data itu, aku masih belum mendapatkan banyak kemajuan." Li Qian menggelengkan kepalanya dan berkata jujur, "Jangan khawatir, tujuan penelitian kali ini memang agak di luar kemampuanmu, jadi wajar saja kalau kamu belum membuat kemajuan apapun." Dekan Fei melambaikan tangannya dan berkata dengan nada santai, menawarkan kata-kata penghiburan. Tanpa henti, dia menatap Li Qian dan memberi isyarat, "Kemarilah, biar aku memberimu fitur aksesibilitas." Meskipun dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Dekan Fei, Li Qian tetap mematuhi perintahnya dan pergi dengan patuh. Berjalan mendekati Dekan Fei, dan kemudian, menatap penuh harap pada Li Qian, Dekan Fei tiba-tiba membentuk pedang dengan jari-jarinya dan mengarahkannya ke ruang di antara kedua alis Li Qian. Titik di antara alisnya disentuh, tetapi tidak ada yang aneh terjadi. Li Qian mengerutkan kening, semakin bingung. "Coba lihat lagi target penelitiannya," kata Dekan Fei sambil tersenyum, menunjuk ke kadal raksasa mekanik yang tak jauh dari sana. Mengedipkan matanya, Li Qian benar-benar bingung, tetapi dia tidak ragu-ragu dan segera menoleh untuk melihat lokasi kadal raksasa mekanik itu. Melihat hal itu, dia terpaku di tempat. Matanya terbelalak, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, kadal raksasa mekanik yang muncul di hadapannya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Agak tidak percaya, Li Qian menggosok tangannya dan mendapati bahwa dia sekarang tampaknya memiliki sepasang mata yang tajam. Dalam pandangannya, kadal raksasa mekanik saat ini dapat dilihat dengan jelas, tidak hanya sisik logam permukaannya, tekstur kulitnya, cakarnya, tanduknya, tetapi juga organ dalamnya, pembuluh darahnya, aliran energinya, dalam setiap detailnya. Melihat pemandangan aneh seperti itu, Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam, mengeluarkan suara agak terkejut. "Ini adalah bakat penjinak binatangku, mata penglihatan sejati." Melihat reaksi Li Qian, Dekan Fei tersenyum tipis dan berkata dengan sederhana. Meskipun dia punya beberapa tebakan, Li Qian masih merasa agak tidak percaya ketika dia benar-benar mendengar penjelasan Dekan Fei. Penjelasan ini sebenarnya dapat memverifikasi banyak informasi. Pertama dan terutama, ini tentang kekuatan. Seperti dugaanku, Din Fei sangat kuat, dan kemungkinan besar dia telah mencapai tingkat dewa. Kedua, melibatkan pengembangan bakat penjinak binatang, True Sight. Tanpa diragukan lagi, Din Fei telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam pengembangan bakat menjinakkan binatang buas ini. Jika tidak, mata penglihatan sejati yang dia bagikan tidak akan pernah mencapai efek ini. Efek ini bahkan lebih parah daripada penglihatan laser. Setelah bertransmigrasi ke dunia ini dan mengalami begitu banyak hal, pola pikir Li Qian tidak lagi seperti dulu. Maka ia pun segera menenangkan diri, menguasai diri, dan mulai mengamati dengan saksama. "Ini kesempatan langka untuk merasakan True Sight yang begitu kuat, jadi aku tak bisa menyia-nyiakannya." Tak lama kemudian, melalui bakat luar biasa yang dianugerahkan kepadanya oleh Dekan Fei, Li Qian melihat beberapa hal yang tidak biasa. Melihat hal-hal ini, ia tak kuasa menahan rasa Gan 3K3, perasaan emosi atau kekaguman yang mendalam. Dengan versi True Sight yang super kuat ini, meneliti evolusi hewan peliharaan memang menjadi jauh lebih mudah. Hal ini juga menjadi pengingat baginya bahwa meskipun jari emas, kemampuan hebat untuk meningkatkan kemampuan seseorang berguna, kemampuan tersebut tidak boleh terlalu diandalkan, dan pengembangan kemampuan lainnya juga tidak boleh diabaikan. Ambil contoh, bakat menjinakkan binatang buas. Jika dikembangkan hingga tingkat terdalamnya seperti Din Fei, ditambah dengan tingkat kekuatan yang memadai, bakat ini sebenarnya dapat memberikan dorongan yang sangat kuat untuk penelitian tentang binatang peliharaan. Hal ini pun menguatkan pernyataan bahwa seorang pembiak yang benar-benar kuat juga merupakan seorang penjinak binatang yang sangat terampil. Li Qian sebelumnya tidak terlalu setuju dengan pernyataan ini, tetapi sekarang dia harus setuju, karena Dekan Fei adalah contoh nyata. Hanya dengan gerakan santai, ia membuka pintu baru menuju pengasuhan, dan menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Memfokuskan pikirannya, Li Qian menghentikan pikiran acaknya dan berkonsentrasi pada kadal raksasa mekanik, atau lebih tepatnya, pada bagian dalam tubuhnya. Dia mengamati dengan saksama, menatap daging, tulang, dan meridian di bawah mata penglihatan sejati. Dan segera terpikir secara mendalam. Kali ini, mata penglihatan sejati tingkat tinggi yang dibagikan Dekan Fei memang memungkinkannya menemukan banyak detail yang tidak akan pernah bisa ia perhatikan sebelumnya. Misalnya, struktur fisiologis hubungan antara tubuh mekanik dan tubuh daging dan darah terlihat sangat istimewa. Jika Anda perhatikan dengan teliti bagian-bagian penghubungnya, Anda akan menemukan bahwa itu bukanlah tubuh mekanik ataupun tubuh daging dan darah, tetapi struktur aneh yang merupakan gabungan keduanya. Selain itu, Li Qian juga menemukan bahwa aliran energi kadal raksasa mekanik itu juga sangat istimewa, seolah-olah telah terputus. Setiap kali aliran mencapai bagian struktural khusus ini, aliran itu berhenti tiba-tiba atau kembali melalui jalur yang sama. Situasi ini tampaknya seperti dua sistem operasi energi yang sepenuhnya berbeda. Energi beroperasi melalui satu sistem dalam tubuh fisik dan sistem lain dalam tubuh mekanis.
Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah menyadari hal ini, Li Qian mengerutkan kening dan berpikir. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata kepada Dekan Fei di sampingnya, "Dekan Fei, terima kasih. Kalau bukan karena bakat menjinakkan binatang buas yang kau miliki, aku takkan bisa melihat begitu banyak detail. Saya harus mengakui bahwa rincian ini sangat membantu penelitian saya," kata Li Qian jujur, sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dekan Fei tersenyum dan melambaikan tangannya, "Tidak perlu berterima kasih. Hasil kerjamu adalah hal yang baik untuk seluruh Universitas Penjinak Binatang Sasu. Lagi pula, masalah ini tidak ada artinya bagiku. Ini hanya bantuan kecil." Tanpa jeda, dia melanjutkan, "Di masa depan, ketika kekuatanmu meningkat dan tingkat perkembangan mata penglihatan sejati meningkat, akan sangat mudah untuk mencapai ini." Setelah berbincang sebentar, Dekan Fei tidak membuang waktu lagi dan langsung ke pokok permasalahan. "Katakan padaku, apakah kamu mendapatkan sesuatu sejauh ini? Saya tidak akan menyebutnya untung-untungan, tapi saya punya beberapa dugaan samar." Setelah berpikir sejenak, Li Qian menyampaikan beberapa tebakannya. "Berdasarkan informasi yang saya baca, kadar raksasa mekanik aneh ini sepenuhnya mampu bertransformasi dari tubuh mekanik menjadi tubuh daging dan darah, dan ia juga bisa melakukan sebaliknya, bertransformasi dari tubuh daging dan darah menjadi tubuh mekanik. Ini kemampuan yang luar biasa kuat, artinya bisa mengendalikan dua tubuh berbeda dan memiliki dua set sistem keterampilan." Sambil melirik Dekan Fei, Li Qian melanjutkan, menyuarakan keraguannya, "Namun, ada satu hal yang belum begitu kumengerti. Mengapa seperti ini dalam keadaan normal? Mengapa hanya anggota badan dan separuh kepala yang mekanis, sedangkan sisanya adalah daging dan darah? Mengapa tidak mengubah mereka semua menjadi makhluk mekanik atau makhluk berdarah daging? Mengapa anggota badan dan setengah kepala, dan bukan bagian tubuh lainnya?" Li Qian mengajukan 4 pertanyaan, "Mengapa?" berturut-turut. Saat dia mengucapkan keempat pertanyaan, "Mengapa?" itu, notifikasi elektronik kembali terdengar dalam benaknya. Tugas 1, transformasi timbal balik antara tubuh mekanik dan tubuh fisik hewan peliharaan. Nilai inspirasi +5, kemajuan tugas saat ini 30%. Ledakan inspirasi yang tiba-tiba ini sangat penting bagi Li Qian, karena hal ini memperjelas arah penelitiannya secara umum. Perkataannya membuat Dekan Fei berpikir keras, dan kemudian memperoleh inspirasi. Bab 795. Selanjutnya, Li Qian berbincang sebentar dengan Dekan Fei. Melalui percakapan ini, ia mendapatkan banyak hal dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kadar raksasa mekanik tersebut. Namun, semakin banyak yang ia pelajari, semakin jelas bahwa menyelesaikan penelitian ini pada tahap ini hampir mustahil. "Dekan Fei, saya merasa bagian daging dan darah serta bagian mekanis kadar raksasa mekanis aneh ini cukup terpisah." Setelah berkomunikasi dengan Dekan Fei beberapa saat, Li Qian mengerutkan kening dan mengungkapkan keraguannya. Sistem operasi energi internalnya juga sangat berbeda. Rasanya seperti dua galaksi, masing-masing mengorbit bintang yang berbeda. Mendengar ini, Dekan Fei menatap Li Qian dan terdiam sejenak. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Li Qian, bakat dan pemahamanmu benar-benar mengerikan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan sekarang," kata Dekan Fei sambil mendesah. "Memberitahumu sekarang tidak akan baik untuk pemahamanmu di masa depan. Yang bisa saya katakan sekarang adalah bahwa sistem ini terkait dengan inti sejati dari level legendaris." Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut sedikit. Dekan Fei berkata dia tidak bisa memberitahunya, tetapi sebenarnya, setelah diingatkan oleh Dekan Fei, dia sudah punya beberapa tebakan. Adapun memberitahunya terlebih dahulu bahwa hal itu akan merugikan pemahamannya, dia mempercayainya. Akan tetapi, ia sudah memiliki pemahaman tertentu mengenai rahasia legendaris itu, jadi entah ia menceritakannya atau tidak akan membuat banyak perbedaan. Setelah mengobrol dengan Dekan Fei sebentar, Li Qian pergi mengamati dan berpikir sendiri. Setelah mengamati sejenak, Li Qian kemudian bertemu dengan orang lain. Tepatnya, orang lainlah yang berinisiatif mendekatinya dan mulai berkomunikasi dengannya. Termasuk Fan Hongtao, Dekan Tiankui, Dekan Longjue. Dia berkomunikasi dengan instruktur dari 7 sekolah lainnya. Orang-orang ini jelas merupakan yang terbaik di sekolah mereka masing-masing dalam hal pelatihan, dan masing-masing memiliki pemahaman unik tentang kadar raksasa mekanik yang aneh ini. Setelah mencerna dan menyerap wawasan ini, Li Qian merasa, itu bukan perasaan, itu fakta. Tugas pertamanya sebenarnya telah maju hingga 40%. Sayangnya, setelah mencapai 40%, kemajuan tampaknya terhenti dan tidak dapat maju lebih jauh lagi. Li Qian tahu betul bahwa dengan level dan kemampuannya saat ini adalah yang terbaik yang dapat ia lakukan untuk mendorong tugas 1 ke kecepatan ini. Apa yang terjadi selanjutnya berada di luar kemampuannya. Dengan mengingat hal ini, Li Qian tidak ragu-ragu dan setelah mempelajarinya selama 3 hari, bersiap untuk kembali. Misi tersebut tidak dapat dimajukan lebih jauh dalam jangka pendek, jadi tidak ada gunanya untuk tinggal lebih lama lagi. "Din Fei, sebenarnya tidak perlu. Kita bisa pulang sendiri. Kamu bisa melanjutkan penelitianmu di sini," kata Li Qian agak malu dalam perjalanan pulang. Dia selalu merasa bahwa alasan Dekan Fei mengikutinya pergi kemungkinan besar demi kepentingannya sendiri. "Tidak apa-apa. Kita belum bisa mendapatkan informasi apapun dari orang besar ini untuk saat ini. Sebagai dekan akademi, aku juga tidak bisa lama-lama di sana." Dekan Fei melambaikan tangannya dan tertawa.
Lagi pula, kita punya instruktur pengasuhan lain di akademi pengasuhan kita, kan? Karena Dekan Fei telah mengatakan itu, Li Qian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan sejujurnya, apa yang dikatakan Dekan Fei masuk akal. Perjalanan pulang tidak memakan waktu lama karena melibatkan penggunaan susunan teleportasi. Kami berangkat hari itu dan kembali sekitar tengah hari. Setelah kembali ke Universitas Penjinak Binatang di Sazu, Li Qian tidak menunda dan segera terjun ke alam rahasia Nul. 3. Mereka mulai mempelajari 3 tugas penelitian yang ada. Tepatnya, ada 2 tugas. Tugas 2 dan tugas 3. Tugas 2, khususnya, cukup penting. Atau lebih tepatnya, ini cukup mendesak. Maksudmu, kau ingin mempelajari proses evolusi gunung daging pseudo-legendaris yang diciptakan oleh kultus Changming. Pada hari ketiga setelah kembali, Li Qian menemui Dekan Fei dan menceritakan pikirannya. Dekan Fei agak terkejut mendengar hal ini, lalu mulai membujuknya, Li Qian, jangan gegabah. Metode evolusi seperti itu punya banyak kekurangan dan bukan cara cepat untuk berevolusi. Masa depanmu cerah, dan kamu sama sekali tidak perlu mengambil risiko ini. Li Qian tersenyum, merasa sangat berterima kasih atas perhatian Dekan Fei. Dia angkat bicara, menjelaskan pertimbangannya, Din Fei, aku tidak bermaksud menggunakan metode ini untuk meningkatkan efektivitas tempurku. Lagi pula, meningkatkan kekuatan tempur bukanlah prioritas utamaku saat ini. Dekan Fei merasa sedikit lega. Dan siapa kamu? Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan pikirannya, saya yakin Anda, Dekan Fei, telah mendengar tentang pertempuran ini, bukan? Melihat Dekan Fei mengangguk, Li Qian melanjutkan tanpa henti, selama pertempuran ini, ada sekitar 20 gunung daging pseudo-legendaris, yang menyebabkan banyak masalah bagi kami. Yang terpenting, tampaknya biaya pengembangan gunung daging pseudo-legendaris ini tidaklah tinggi. Ini berarti gunung daging pseudo-legendaris ini mungkin mustahil untuk dibunuh atau dibasmi di masa depan. Jadi, apa pendapatmu? Dekan Fei sudah memahami maksud kata-kata Li Qian, dan dia pun bertanya. Saya ingin mempelajari rosan pseudo-legendaris ini dengan saksama, pertama-tama untuk melihat apakah saya dapat menemukan kelemahan atau kerentanannya. Li Qian berkata dengan percaya diri, jika kita benar-benar berhasil, menghadapi rosan yang semu legendaris ini pasti akan jauh lebih mudah di masa depan. Kedua, saya pikir ada jurang pemisah yang tak terjembatani antara legenda dan legenda itu sendiri. Banyak penjinak binatang tak pernah mencapai puncak jurang pemisah seumur hidup mereka, dan kalaupun berhasil, sangat sedikit yang benar-benar mampu melewatinya. Li Qian menatap Dekan Fei dengan mata membara dan berkata, aku berpikir, jika kita bisa meneliti cara untuk mengembangkan tubuh fisik, yang memungkinkan beberapa penjinak binatang dengan potensi yang relatif terbatas untuk berevolusi menjadi tubuh fisik tingkat pseudo-legendaris ini, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Mata Dekan Fei berbinar saat mendengar kata-kata Li Qian. Mereka telah mempelajari gunung daging pseudo-legendaris yang diciptakan oleh Sekte Changming, dan bahkan menangkap beberapa dari mereka, tetapi kekurangan pada benda ini terlalu besar. Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang berguna sama sekali. Oleh karena itu, semua proyek ditunda. Namun, jika Li Qian dapat memanfaatkannya. Sekalipun kita tidak dapat meneliti tubuh fisik tanpa efek samping, alangkah baiknya jika kita dapat menemukan sesuatu yang praktis untuk digunakan. Seperti yang dikatakan Li Qian sendiri, mungkin mereka dapat mengetahui kelemahan Rosan yang merupakan seorang pseudo-legendaris ini. Setelah berpikir sejenak, Dekan Fei mengangguk dan setuju, nanti aku akan menghubungi Universitas Penjinak Binatang lainnya. Mereka juga seharusnya sedang meneliti gunung daging pseudo-legendaris semacam ini. Setelah aku mengumpulkan semua datanya, aku akan mengirimkannya kepadamu. Mengenai kekhawatiran bahwa Li Qian mungkin terlalu bernafsu untuk meraih kesuksesan cepat dan mengambil jalan yang bengkok yang akan menghancurkan masa depannya, Dekan Fei sama sekali tidak khawatir pada saat ini. Dia percaya Li Qian tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Bab 796. Setelah berbagi gagasannya dengan Dekan Fei, Li Qian kemudian menetap di pangkalan untuk melakukan penelitiannya. Menimbang bahwa tugas 1, penelitian tentang perubahan antara tubuh mekanik dan tubuh manusia, tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat, dan bahwa tugas 2, tingkat evolusi fisik sudah legendaris, memiliki sedikit data yang dapat digunakan, Li Qian mengabdikan hampir seluruh waktunya untuk tugas 3. Tugas ketiga adalah jalur evolusi dari kucing berekor 6 menjadi kucing berekor 7. Kita sudah cukup jauh dalam tugas ini, dan pekerjaan yang tersisa hampir selesai. Mengingat Fei Yue akan membantu tugas penelitian ini, Li Qian merasa tugas itu akan selesai dalam waktu sekitar 1 bulan. Di samping misi ini, ada hal lain yang harus dipertimbangkannya, penelitian evolusi iblis pedang api hitam. Hewan peliharaan yang dikontrak Mo Ziyu dan Li Qian sebelum mereka menjadi mitra kini menunjukkan tanda-tanda tertinggal. Maka, saat ia tekun mempelajari misi 2 dan 3 dan mulai merenungkan evolusi pedang iblis api hitam, waktu berlalu dengan lambat. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, Dekan Xiaomingyu secara pribadi datang ke pangkalan penelitian batu giok dan mengirimkan bahan-bahan yang dibutuhkannya. Hanya ini informasi yang bisa kami kumpulkan sejauh ini mengenai Rosan si pseudo legendaris. Silakan lihat. Kami akan terus memantau, dan jika ada informasi tambahan, kami akan mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin, jelas Dekan Xiaomingyu sambil mentransfer data ke gelang pintar Li Qian. Setelah mendengar kata-kata Dekan Xiaomingyu,
Li Qian mengangguk sedikit dan berterima kasih padanya. Terima kasih, kalau begitu aku akan menyusahkan Dekan Xiao untuk mengurus semuanya. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini yang harus kulakukan. Xiao Mingyu melambaikan tangannya dan tidak menerima ucapan terima kasih itu. Pada akhirnya, alasanmu mempelajari tubuh fisik pseudo legendaris ini adalah untuk berurusan dengan organisasi sesat, demi sekolah kita, dan demi kebaikan umat manusia. Setelah menyerahkan materi, Xiao Mingyu tidak berlama-lama. Ia mengobrol sebentar dengan Li Qian, lalu meninggalkan pangkalan penelitian Batu Giok. Setelah mengantar Dekan Xiao Mingyu di gerbang utama pangkalan penelitian, Li Qian kembali ke ruang penelitiannya dan mulai membaca materi dengan saksama. Jumlah data yang terkumpul cukup besar, dan tidak jelas apakah Dekan Xiao Mingyu telah menyusunnya. Data tersebut juga dikategorikan dengan sangat teliti. Dikategorikan berdasarkan institusi. Nama 8 universitas besar dapat ditemukan di hampir semua kategori ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa 8 kekuatan besar sangat mementingkan aspek ini. Tanpa ragu, Li Qian segera memusatkan perhatiannya pada paket pertama, yang merupakan paket dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Paket itu dibuka, dan ada banyak informasi di dalamnya. Li Qian membacanya dengan saksama. Menarik. Setelah menonton beberapa saat, dia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Entahlah, apakah pihak sekolah masih sedikit khawatir dan ingin membujuknya agar tidak tersesat. Informasi di awal adalah deskripsi gunung daging pseudo legendaris yang diteliti oleh kultus Changming. Setelah membaca deskripsi ini, Li Qian menyadari bahwa informasi yang dia pelajari tentang monster non-manusia dan non-hewan peliharaan ini selama pertarungannya dengan Bruce si gunung daging sebenarnya cukup berat sebelah. Saat itu, selama pertempuran, apa yang dipelajarinya adalah bahwa kelemahan pertama monster non-manusia dan non-hewan peliharaan ini, masalah jalurnya terputus, sebenarnya bukanlah kelemahannya yang paling serius. Li Qian yakin jika ini adalah satu-satunya kelemahan, 8 besar pasti akan menggunakan metode ini tanpa ragu untuk menciptakan sejumlah besar tubuh fisik pseudo legendaris yang serupa. Kita dapat belajar dari teknik unggul bangsa barbar untuk mengendalikan mereka, mata ganti mata, dan kekerasan dibalas kekerasan. Mengenai jalan di depan yang terputus, itu tidak layak disebutkan sama sekali. Di era kelima peradaban manusia ini, jangankan penjinak binatang legendaris, yang setingkat roh suci pun sangat langka. Sekarang, jika ada kesempatan seperti itu untuk maju ke level pseudo legendaris, dengan mengorbankan semua jalan di masa depan, pasti akan ada banyak penjinak binatang yang berlomba-lomba untuk mengambilnya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan nyata untuk mencapai puncak dalam satu langkah. Soal mengerikan atau tidak, itu sama sekali tidak penting. Lagi pula, begitu kamu mencapai level legendaris, meskipun itu hanya pseudo legendaris, kamu bisa berubah kembali ke wujud manusia, jadi itu sama sekali bukan masalah. Anda bahkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat tubuh Anda lebih sempurna. Selain itu, ada hal lain yang tidak dapat diabaikan. Setelah Anda mencapai level legendaris, umur hidup Anda dapat diperpanjang secara signifikan. Inilah godaan yang sungguh tak tertahankan, alasan utama mengapa banyak sekali orang berbondong-bondong mendatanginya. Akan tetapi, Li Qian tidak melihat satupun monster pseudo legendaris yang berada pada level 8 besar. Hal ini juga menunjukkan bahwa monster gunung daging pseudo legendaris ini jelas tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Ternyata, tebakannya benar. Kelemahan monster rosan pseudo legendaris ini jauh melampaui sekadar jalan di depan terhalang. Ada kelemahan lain, yang bahkan lebih serius daripada jalan di depan terputus. Itu gila. Benar, ini gila. Monster gunung daging pseudo legendaris yang maju melalui metode yang dikembangkan oleh kultus Changming akan segera jatuh ke dalam kondisi gila. Awalnya, dia hanya bertingkah gila dan tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Nantinya akan berkembang menjadi kegilaan, haus darah, kekerasan, dan ketidakpedulian bahkan terhadap keluarga sendiri. Dia benar-benar merosot menjadi mesin pembunuh. Melihat efek negatif ini, Li Qian berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia kira-kira menebak alasannya, yang seharusnya menjadi masalah fusi hewan peliharaan. Gunung daging pseudo legendaris ini terbentuk dari penggabungan ratusan atau ribuan hewan peliharaan. Tubuhnya bisa digabung, tetapi bagaimana dengan jiwa dan kesadarannya? Bagaimana cara mengintegrasikannya? Kalau mereka dipaksa menyatu, dengan begitu banyak kesadaran yang bercampur jadi satu, siapa yang jadi tuan dan siapa yang jadi pelayan? Terlebih lagi, dengan begitu banyak binatang peliharaan yang bercampur jadi satu, masing-masing memiliki pikiran, kesadaran, dan ingatannya sendiri. Pikiran, kesadaran, dan ingatan ini menerjang keluar bagaikan banjir bandang, yang secara perlahan mengganggu dan mencabik-cabik jiwa dan kesadaran sang penjinak binatang. Ini adalah hal yang wajar. Hal ini dapat dilihat dari uraian dalam data, makin tinggi level penjinak binatang, makin lama pula mereka dapat tetap sadar. Di samping cacat ini, monster daging yang dijahit paksa ini mempunyai cacat fatal lainnya. Sistem energi dalam tubuh monster itu tidak lengkap, atau lebih tepatnya kacau. Setelah evolusi selesai, energi akan mulai terakumulasi secara perlahan, dan dalam waktu paling lama 3 bulan, energi akan menjadi tidak terkendali. Hanya ada satu hasil dari energi yang tidak terkendali. Dia meninggal karena tubuhnya meledak. Jadi, monster gunung daging pseudo legendaris yang dikembangkan oleh organisasi kultus ini sebenarnya hanyalah barang sekali pakai. Pantas saja mereka sama sekali tidak peduli saat menggunakannya.
Setelah membaca informasi pembuka, Li Qian hanya bisa menghela napas panjang. Menyempurnakan metode evolusi yang cacat seperti itu kemungkinan akan lebih sulit daripada yang dibayangkan. Memikirkan hal ini, sedikit harapan muncul di matanya. Bab 797. Selanjutnya, Li Qian menghabiskan sekitar seminggu membaca semua materi dari 8 lembaga penelitian utama tentang monster gunung daging pseudo legendaris ini. Harus dikatakan bahwa kedelapan ahli tersebut telah berupaya keras dalam penelitian mereka di bidang ini, dan juga telah mengajukan banyak saran untuk perbaikan, selain menganalisis metode evolusi asli Sekte Changming. Beberapa ide perbaikan bahkan telah diuji pada hewan peliharaan atau narapidana hukuman mati. Namun, tidak mengherankan, semua percobaan ini akhirnya gagal. Tentu saja, kegagalan tetaplah kegagalan, tetapi bukan berarti tanpa nilai. Setidaknya bagi Li Qian, kegagalan memberinya beberapa ide dan pendekatan yang relatif jelas. Pelan-pelan saja, selesaikan setiap kekurangan satu persatu. Dengan pemikiran ini, Li Qian tidak terburu-buru dan mulai memikirkannya selangkah demi selangkah. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk fokus pada kegilaan terlebih dahulu. Alasan untuk pilihan ini bukan hanya karena cacat ini paling menonjol, tetapi juga karena 8 lembaga penelitian utama telah melakukan penelitian paling mendalam tentang hal ini, dan memiliki informasi terbanyak tentang topik ini. Maka, waktu pun berlalu pelan-pelan sementara Li Qian sibuk dengan penelitiannya, dan tak lama kemudian, 1 semester pun berlalu. Ya, baru 1 semester. Waktu berlalu begitu cepat, sampai-sampai kita lengah, seperti momen yang cepat berlalu. Selama semester ini, tidak ada hal besar yang terjadi pada Li Qian. Semua pekerjaannya berjalan lancar tanpa insiden tak terduga. Tugas pertama, yakni transformasi antara tubuh daging dan darah hewan peliharaan dengan tubuh mekanik, masih belum berjalan dengan baik, meskipun Li Qian melakukan 2 perjalanan lagi ke Universitas Penjinak Binatang Zonghai sesudahnya. Nilai kemajuan hanya meningkat dari 30% menjadi 38%, yang tampaknya seperti peningkatan 8 poin, tetapi kenyataannya, sangat lambat. Lagi pula, nilai kemajuannya hanya 30%, yang secara teori merupakan tahap termudah untuk dicapai. Namun, setelah 1 semester, peningkatannya hanya sedikit. Li Qian agak kecewa, tetapi ia bisa mengerti. Tugas ini, baik dari segi kesulitan maupun kedalaman penelitian, agak di luar kemampuannya saat ini, jadi kemajuan yang lambat itu wajar. Li Qian sudah siap secara mental untuk ini. Selama tugas itu bisa dicapai, tidak akan ada masalah. Sisanya hanya masalah melakukannya perlahan dan mantap. Ia yakin bahwa selama ia tekun dalam penelitiannya, menyelesaikan tugas ini hanyalah masalah waktu. Mengenai apakah hal itu bisa dilakukan, Li Qian tidak ragu sedikit pun, karena sistem cheat telah menyediakan petunjuk. Ya, sistem curangnya memiliki fungsi tersembunyi yang khusus, jika tugas penelitian sistem penelitian hewan peliharaan ini bermasalah dan tidak dapat diselesaikan, maka tugas itu sendiri tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, tugas apapun yang dapat berhasil dilaksanakan pasti dapat diselesaikan, itulah sebabnya Li Qian begitu yakin. Hal yang sama berlaku untuk tugas 2, yang berjalan jauh lebih lancar daripada tugas 1. Setelah 1 semester belajar, refleksi dan eksperimen, Li Qian telah berhasil mendorong kemajuan tugas ini hingga 60%. Meskipun tidak terlalu tinggi, nilainya sudah cukup baik untuk tugas itu sendiri. Setidaknya dalam hal masalah spesifik, Li Qian telah mengatasi cacat pertama. Terkait masalah mania, ia telah menemukan penyelesaian yang relatif tepat, dan dilihat dari pertumbuhan nilai kemajuannya, seharusnya masalah itu sudah dapat diselesaikan. Adapun cacat kedua, yaitu masalah akumulasi energi, sebenarnya adalah masalah memilah-milah sistem operasi energi, yang masih dipikirkan oleh Li Qian. Meski belum mendapat inspirasi, dia tidak terburu-buru dan tetap sabar. Rencana 1 orang mungkin berpandangan pendek, tetapi rencana 2 orang berpandangan jauh ke depan. Li Qian yakin bahwa dengan 8 kelompok penelitian utama yang berbagi kemajuan yang sama, ia pasti akan membuat kemajuan yang baik di bidang ini seiring waktu. Ya, ke-8 kekuatan besar, terutama 7 lainnya, memilih untuk mendukung Li Qian tanpa syarat ketika mereka mengetahui bahwa ia sedang meneliti monster gunung daging pseudo legendaris yang diciptakan oleh Sekte Changming. Li Qian sangat menyadari hal ini. Selain pengaruhnya sendiri, fakta bahwa Universitas Penjinak Binatang Sasu telah berkoordinasi dan berhubungan dengannya juga karena upaya besar yang telah ia lakukan untuk mendapatkan dukungan dari 7 universitas lainnya. Selain tugas 1 dan tugas 2, tugas selanjutnya adalah tugas 3. Deskripsi tugas 3 telah diubah. Tugas ini bukan lagi metode evolusi dari kucing berekor 6 menjadi kucing berekor 7, melainkan metode evolusi dari kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8. Ya, misi ketiga sebelumnya telah diselesaikan dan diserahkan oleh Li Qian. Sebenarnya, misi ini tidak sulit dipelajari. Inti permasalahannya terletak pada formasi tambahan. Sebelumnya, Li Qian selalu percaya bahwa formasi untuk membantu evolusi ini dimaksudkan untuk membantu kucing ekor 6 meningkatkan kekuatan mentalnya, karena ia adalah hewan peliharaan tipe mental. Namun, setelah kucing ekor 6 benar-benar menembus batas potensi rasnya dan mempelajari keterampilan teknik rahasia, kerajaan abadi ucapan Fei Yue yang tidak disengaja, mungkin masalahnya bukan pada kekuatan-kekuatan mentalnya, memberi Li Qian inspirasi yang luar biasa. Akhirnya, ia menyelesaikan tugasnya karena ia terinspirasi oleh kalimat itu untuk mengalihkan fokusnya dari kekuatan mental ke kekuatan fisik. Akhirnya,
dengan bantuan Fei Yue, dan dengan membangun formasi komposit berlapis ganda yang dapat meningkatkan kekuatan fisik dan mempertahankan fungsi kehidupan, misi tersebut berhasil diselesaikan. Jalur evolusi dari kucing berekor 6 menjadi kucing berekor 7 merupakan pengalaman mendalam bagi Li Qian, memberinya wawasan baru tentang jalur evolusi dari kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8. Selanjutnya, kesulitan dalam berevolusi dari kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8 niscaya terletak pada tubuh fisiknya. Li Qian merasa bahwa berevolusi menjadi kucing berekor 8 dan menembus belenggu kekuatan mental seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, menembus kekuatan fisik yang sebanding dengan intensitas kekuatan mentalnya akan jauh lebih menantang. Lagi pula, kucing ekor 7 bukanlah hewan peliharaan yang dikenal karena kekuatan fisiknya. Li Qian merasa ini mungkin memerlukan banyak usaha, dan mencari tahu tidak akan semudah itu. Meski begitu, kemajuan tugas ini telah melampaui 65%, yang merupakan situasi yang relatif ideal. Perombakan misi 3 tidak hanya memberi Li Qian cara baru untuk mengembangkan hewan peliharaan tingkat raja, tetapi juga umpan balik misi yang lebih penting. Berdasarkan umpan balik dari misi ini, tingkat kekuatan mental Li Qian berhasil menembus ke tingkat kelima kaisar, yang dapat dianggap sebagai langkah kecil maju lainnya di tingkat kaisar. Karena karakteristik bawaan hewan peliharaan, meskipun ada beberapa umpan balik fisik, hal itu tidak terlalu ideal. Li Qian tidak terlalu khawatir tentang ini. Dia sebenarnya sudah menduga akan mendapat tanggapan seperti ini. Terakhir, ada poin pencapaian. Berkat pembaruan misi 3, poin pencapaian juga meningkat hingga batas tertentu, dan kini mencapai 32 poin. Bab 798. Selain penelitiannya sendiri, Li Qian juga membantu beberapa binatang peliharaan legendaris berevolusi di berbagai institusi, termasuk Universitas Penjinak Binatang Sazu, Universitas Penjinak Binatang Zonghai, Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, Universitas Penjinak Binatang Baixiao, dan keluarga Mo Zonghai, selama semester ini. Untuk menghindari Li Qian harus bepergian jarak jauh, sekolah-sekolah dan organisasi-organisasi ini secara pribadi mengantarkan Beastmaster dan hewan peliharaannya ke rumahnya. Li Qian tentu saja senang bisa menyelenggarakan program evolusi dengan mudah. Ia tidak terlalu peduli dengan perjalanan panjang. Yang terpenting adalah menghemat waktu. Karena Li Qian membantu beberapa universitas penjinak binatang mengembangkan beberapa hewan peliharaan legendaris satu demi satu, tentu saja, ada beberapa kegagalan yang tak terelakkan. Namun, mungkin karena kerjasama ini baru saja dimulai, Universitas Penjinak Binatang ini menganggapnya sangat serius dan hanya menyediakan yang terbaik dari yang terbaik. Oleh karena itu, tingkat kegagalan keseluruhannya tidak tinggi. Total, 10 hewan peliharaan berevolusi, dan hanya ada 2 kegagalan. Angka keberhasilannya sudah sangat tinggi, dan karena angka keberhasilan inilah reputasinya semakin menyebar. Semenjak mengembangkan 10 binatang peliharaan legendaris ini, reputasinya makin menyebar, dan lambat laun, makin banyak universitas penjinak binatang atau sejumlah keluarga besar dan kekuatan besar datang mengetuk pintunya. Dalam hal ini, Li Qian tidak akan menolak kekuatan apapun yang telah lolos penyaringan oleh Universitas Penjinak Binatang Sazu dalam keadaan normal. Menurut pandangannya, ini juga merupakan cara untuk meningkatkan kekuatan umat manusia secara keseluruhan. Selain itu, ia juga dapat meraup keuntungan besar dengan memanfaatkan kesempatan menjadi tuan rumah evolusi. Dalam hal ini, ia mungkin membantu, tetapi ia tidak akan beramal. Ia juga memahami prinsip bahwa bantuan kecil dihargai, tetapi bantuan besar menimbulkan kebencian. Mereka mendekati Universitas Penjinakan Binatang Sanbar dengan tujuan sederhana, mengembangkan binatang peliharaan tingkat legendaris. Bagaimanapun, hewan peliharaan legendaris adalah sumber daya strategis yang sesungguhnya. Memiliki satu saja dapat mengubah masa depan sebuah keluarga atau kekuatan kecil. Misalnya, Li Qian telah berjanji pada keluarga Zonghai Mo bahwa dia akan membantu mereka mengembangkan binatang peliharaan legendaris, dan target mereka saat itu adalah pohon Fusang 9 Naga. Pilihan ini, meskipun berisiko, akan memiliki makna luar biasa bagi seluruh aliran Mohis jika dapat berhasil berkembang menjadi pohon Fusang 9 Naga. Faktanya, mereka memanfaatkan kesempatan ini dan, sangat beruntung dan berhasil, mengembangkan pohon Fusang 9 Naga. Meskipun karena perbedaan bakat pohon Fusang 9 Naga ini tidak berada pada tingkat teratas, dan tidak mencapai level legendaris bersama Mo Haikong, namun tetap saja sangat luar biasa bahwa pohon ini mampu menyelesaikan evolusi ini. Pohon Fusang 9 Naga ini telah menyelesaikan evolusinya, berhasil meningkatkan potensi rasnya ke status legendaris. Bagi keluarga Mo, ini melampaui harapan mereka. Selanjutnya, yang perlu mereka lakukan hanyalah melatih mereka langkah demi langkah, dan hanya masalah waktu sebelum mereka maju ke level legendaris. Karena evolusi ini, seluruh keluarga Mo tampaknya telah direvitalisasi, dan statusnya di kota Zonghai meningkat secara signifikan. Kini, keluarga Mo bisa dianggap sebagai keluarga penjinak binatang yang hampir legendaris. Selama pohon Fusang 9 Naga terus berkembang, mereka secara alami dapat melepaskan gelar, hampir, dan menjadi keluarga penjinak binatang legendaris sejati. Seluruh aliran Mohis telah melambung ke tingkat yang lebih tinggi berkat evolusi ini, dan ini bukanlah suatu hal yang berlebihan. Mereka tahu betul siapa yang memberi mereka kesempatan ini, jadi mereka semakin menghormati Mo Ziyu. Mereka memperlakukannya seperti seorang putri. Tentu saja, sikap hormat mereka juga terkait dengan episode kecil dalam proses evolusi. Faktanya,
Ketika Mo Haikong mengirimkan materi evolusi dan benih pohon beringin emas kuno, Li Qian telah menarik kesimpulan umum melalui pengamatan dan pemeriksaan dengan mata penglihatan sejati evolusi ini sangat berisiko dan memiliki kemungkinan gagal yang tinggi. Jadi dia diam-diam meminta Mo Ziyu untuk menyampaikan pesan kepada Mo Haikong, memintanya untuk pergi ke Universitas Penjinak Binatang Zonghai atau Universitas Penjinak Binatang Yunlan untuk mengundang pohon Fusang 9 naga yang legendaris. Adapun Universitas Penjinak Binatang di Sasu, meskipun di sana juga ada pohon Fusang 9 naga, menurut Li Qian, pohon Fusang 9 naga ini telah pergi ke alam dimensi lain untuk menduduki jabatannya bersama penjinak binatang. Li Qian tidak akan pernah berutang budi pada orang ini karena masalah Mo Haikong. Jadi, kesempatan untuk membantu seseorang diberikan kepada Mo Ziyu. Soal apakah Mo Haikong bisa mengundang pohon Fusang 9 naga yang legendaris, itu urusannya. Pada akhirnya, dengan biaya yang tidak diketahui, Mo Haikong berhasil mendatangkan pohon Fusang 9 naga. Satu-satunya hal yang mengejutkan Li Qian adalah bahwa pohon Fusang 9 naga ini tidak hanya berasal dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai, tetapi juga dari kenalan lamanya, Zuo Feifei. Justru karena bantuan pohon Fusang 9 naga milik Zuo Feifei, skill berkah super kuno dilepaskan pada saat yang genting, memberinya dorongan dan memungkinkan evolusinya hampir berhasil. Kali ini, pohon beringin emas kuno yang membantu Mo Haikong berevolusi menjadi pohon Fusang 9 naga ternyata sangat beruntung. Pohon Fusang 9 naga ini menyelesaikan evolusinya dengan susah payah. Ini juga menjadi pengingat bagi Li Qian bahwa evolusi pohon Fusang 9 naga memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk bakat hewan peliharaan tersebut. Pohon beringin emas kuno yang diberikan oleh Mo Haikong sudah dianggap sebagai standar minimum. Jika lebih rendah dari standar ini, tingkat keberhasilannya kemungkinan besar akan sangat rendah. Selain membantu beberapa sekolah atau kekuatan keluarga yang dikenal mengembangkan binatang peliharaan legendaris, Li Qian juga melakukan banyak hal lain selama periode ini. Prioritas pertama adalah berbagi metode evolusi hewan peliharaan. Semester ini, Li Qian telah menyumbangkan semua metode evolusi hewan peliharaan di bawah level legendaris yang telah dikuasainya kepada Universitas Penjinak Binatang Sasu. Karena sifat unik metode evolusi Taiwu, setelah menyumbangkan metode evolusi Zidian Tianying dan Yao She, metode evolusi binatang peliharaan legendaris ini pada dasarnya juga setengahnya disumbangkan. Adapun yang setengahnya lagi, yaitu susunan penyeimbang energi. Namun, Li Qian tidak menyumbangkannya. Dia mengajarkan formasi ini kepada gadis kecil, Sun Ruirui. Setelah mempelajari cara menyusun formasi ini, gadis kecil Sun Ruirui dapat dikatakan telah sepenuhnya menguasai metode evolusi binatang peliharaan legendaris. Adapun dua lainnya, yaitu, jalur evolusi burung gagak emas berkaki 3 dan pohon Fusang 9 naga. Li Qian kemudian meneruskannya ke Fei Yue. Fei Yue, yang memiliki keterampilan pembentukan susunan tingkat tinggi, juga telah menunjukkan bakat luar biasa dalam pengasuhan. Penemuan ini membuat Li Qian senang. Dengan bantuan gadis kecil Sun Ruirui dan Fei Yue, tekanan pekerjaan saya pasti akan banyak berkurang di masa mendatang. Ini benar-benar berita bagus. Setidaknya, begitulah yang terjadi pada Li Qian. Selain mewariskan metode evolusi hewan peliharaan yang telah mereka kuasai, gadis-gadis itu juga membuat kemajuan besar dalam kekuatan mereka selama semester tersebut. Peningkatan paling signifikan terjadi pada gadis kecil Sun Ruirui. Dengan peningkatan dari bakat awakenernya yang telah terbangun, kekuatannya telah berhasil menembus level kaisar. Bab 799. Universitas Penjinakan Binatang Sanbar, Alam Rahasia No. 3. Pangkalan Penelitian Jade. Di dalam laboratorium penelitian. Mengenakan kacamata VR, Li Qian menelusuri informasi yang dikirim oleh Mo Haikong. Inilah tepatnya metode evolusi untuk hewan peliharaan legendaris yang belum lengkap yang telah dijanjikannya sebelumnya. Informasi ini diperoleh Li Qian setelah ia membantu Mo Haikong menyelesaikan evolusi pohon Fusang 9 naga. Dia telah melihat informasi itu selama beberapa hari. Saya akhirnya selesai menonton semuanya malam ini. Sudah jam 9. Aku harus istirahat hari ini. Kita harus kembali ke kota Lingsui besok. Setelah membaca dengan saksama informasi yang dikirim Mo Haikong, Li Qian memejamkan mata dan merenung, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Ya, 1 semester telah berlalu. Liburan musim panas telah tiba lagi. Besok, Li Qian berencana untuk kembali ke kota Lingsui. Sebelumnya, Paman Yu telah meminta Pantua untuk menyampaikan pesan. Menurut penilaiannya, lokasi di kota Lingsui yang menunjukkan tanda-tanda wabah diperkirakan akan meletus dalam waktu sekitar setengah bulan. Jika kita bergegas kembali sekarang, kita akan sampai tepat waktu. Setelah pecahnya reaksi yang tidak menyenangkan di kota Huaxin, Li Qian memperoleh pemahaman umum tentang hal semacam ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat memikirkan hal itu. Siapa tahu kalau tempat penuh pertanda buruk ini akan menampakkan monster-monster yang mengerikan. Jika monster lain, yang tidak kalah kuat dari kadal raksasa mekanik, muncul, Li Qian merasa bahwa kota Lingsui mungkin menghadapi pergolakan besar. Jika monster sekuat ini benar-benar muncul, mungkin akan sulit bagi Paman Yu dan Zero untuk menghadapinya sendirian. Li Qian berpikir begitu, namun dia segera melupakan masalah itu. Aku harus percaya pada Paman Yu dan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan di belakangnya. Tampaknya tidak mungkin wabah di kota Lingsui kali ini akan mencapai intensitas seperti di kota Huaxin.
Bahkan jika monster dengan kekuatan yang sebanding dengan kadal raksasa mekanik itu muncul, Li Qian percaya bahwa Paman Yu dan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan di belakangnya pasti memiliki rencana cadangan. Jika tidak, otoritas kota Lingshui pasti sudah memulai rencana relokasi penduduk. Sejauh ini, belum ada berita serupa yang diterima, dan hanya ada satu kesimpulan. Paman Yu dan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan di belakangnya percaya bahwa masalah ini masih dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Jika memang begitu, apalagi yang perlu saya khawatirkan? Berpikir seperti ini, keesokan harinya, Li Qian bertemu dengan gadis kecil Sun Ruirui, wanita bersayap Wu Yu, Mo Ziyu, Li Lanying, Fei Yue, dan Zero, dan bersama-sama mereka menaiki pesawat udara Zero Nine dan meninggalkan kota Sazu langsung menuju kota Lingshui. Di tengah perjalanan, di dalam pesawat ruang angkasa, Li Qian menoleh ke arah Mo Ziyu, yang duduk tak jauh darinya. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, Ziyu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Mendengar ini, Mo Ziyu melirik Li Qian dan bertanya dengan sedikit bingung. Seperti ini. Tanpa membuang waktu, Li Qian langsung ke intinya, bagaimana kau membuat kontrak dengan pedang iblis api hitammu? Itu sudah diatur oleh keluargaku. Meskipun Mo Ziyu tidak begitu mengerti mengapa Li Qian menanyakan hal ini, dia menjawab dengan jujur. Seperti dugaanku. Mendengar jawaban Mo Ziyu, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Ada apa? Ada masalah? Melihat perubahan ekspresi Li Qian, Mo Ziyu semakin bingung. Ia benar-benar bingung dan bertanya lagi. Alih-alih menjawab pertanyaan Mo Ziyu secara langsung, Li Qian berpikir sejenak lalu bertanya lagi, Ziyu, di keluargamu, apakah ada banyak penjinak binatang yang pernah berkontrak dengan pendekar pedang api hitam atau iblis pedang api hitam? Ya, Mo Ziyu mengangguk dan segera menjawab. Pada titik ini, Mo Ziyu memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Kemungkinan besar Li Qian tertarik pada pendekar pedang api hitam, sejenis binatang peliharaan. Lagi pula, dia sudah menandatangani kontrak dengan salah satu dari mereka. Apalagi kalau dilihat dari situasi saat ini, hal itu sudah sampai pada titik yang bisa membebani tim. Wajar saja jika Li Qian punya keinginan untuk memelihara hewan peliharaan jenis ini. Dia cukup tersentuh oleh hal ini. Alasan Li Qian mempelajari pendekar pedang api hitam dan setan pedang api hitam kemungkinan besar untuk membantu dirinya sendiri. Di sisi lain, setelah mendengar jawaban Mo Ziyu, Li Qian menjadi semakin yakin dengan pikirannya. Dia menatap Mo Ziyu dan menjelaskan, aku berjanji untuk membantu Mo Haikong mengembangkan pohon Fusang 9 naga. Bukankah masalah ini sudah terselesaikan? Tanpa jeda, dia melanjutkan, beberapa hari yang lalu, Mo Haikong akhirnya memenuhi syarat ketiganya. Yaitu, apa yang dia janjikan padaku saat itu, untuk memberiku data evolusi hewan peliharaan legendaris yang terfragmentasi. Saya menduga keluarga Mo Anda mungkin mendapatkan data yang tidak lengkap ini tentang evolusi hewan peliharaan legendaris dari reruntuhan dimensi. Setelah mendengarkan penjelasan Li Qian, Mo Ziyu akhirnya mengerti. Ia langsung bertanya, apakah data evolusi hewan peliharaan legendaris yang tidak lengkap yang diberikan oleh keluarga Mo ada hubungannya dengan iblis pedang api hitam? Itu tidak ada hubungannya dengan iblis pedang api hitam. Itu adalah evolusi lanjutan dari iblis pedang api hitam. Semester ini, Sun Ruirui dan Fei Yue, gadis kecil yang telah belajar dengan Li Qian, mendengarkan percakapan Li Qian dan Mo Ziyu sepanjang waktu. Mendengar ini, gadis kecil Sun Ruirui tak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah lompatan dari tingkat kelima kaisar ke tingkat legendaris terlalu jauh? Di permukaan, rentang dari peringkat kelima kaisar hingga peringkat legendaris sebenarnya tidak begitu besar. Namun, mengingat jurang besar yang mendahului level legendaris, lompatan ini agak berlebihan. Wajar saja jika seorang gadis muda seperti Sun Ruirui memiliki pertanyaan ini. Faktanya, bukan hanya gadis kecil Sun Ruirui. Fei Yue juga tampak agak bingung. Setelah berpikir sejenak, Li Qian menjawab, menyatakan informasi yang telah dikumpulkannya dari bahan-bahan yang telah ditinjaunya, kisarannya memang cukup besar. Saya sebenarnya juga punya keraguan. Antara iblis pedang api hitam dan wujud evolusi terakhirnya, yaitu hewan peliharaan legendaris yang tak diketahui itu, pasti ada wujud evolusi transisi. Hanya saja dokumen ini kurang lengkap. Jadi saya hanya bisa menebak-nebak banyak informasinya. Tidak mungkin untuk memberikan penilaian yang akurat. Tanpa ragu, Li Qian menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan sistem cheat-nya dan membuat tugas baru. Tugas 4, evolusi selanjutnya dari pedang iblis api hitam. Misi berhasil dibuat. Progres misi saat ini, 65%. Mendengar suara notifikasi elektronik di benaknya, Li Qian pun berpikir keras. Tingkat kemajuan 65% sudah cukup tinggi. Nilai kemajuan ini setidaknya menunjukkan bahwa ia telah memahami sejumlah besar informasi tentang tahap evolusi ini. Tentu saja masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara hal ini dengan selesainya penelitian. Bisakah kau mengirimkan salinan materinya juga? Fei Yue, yang sedari tadi diam, tiba-tiba menunjukkan sedikit ketertarikan dan bertanya. Bab 800. Li Qian nyaris tak ragu menjawab permintaan Fei Yue. Saya melakukan operasi sederhana pada gelang pintar. Saya mengirim mereka informasi langsung tentang metode evolusi hewan peliharaan legendaris yang belum lengkap. Setelah menerima informasi tersebut, Fei Yue mengenakan kacamata VR tanpa ragu dan mulai memeriksanya. Li Qian hanya menonton tanpa menjadi tidak sabar.
Dilihat dari situasi saat ini, kemampuan Dewi Klan Obsidian dalam membiarkan hewan peliharaan jelas tidak sebaik miliknya, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa memberikan bantuan. Bagaimanapun juga, dia adalah Dewi Peradaban Klan Obsidian, dan bahkan di seluruh era ketiga, dia merupakan tokoh terkemuka. Visi dan pengetahuannya jauh melampaui saya. Li Qian memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang hal ini. Terlebih lagi, penelitian ini kini telah mencapai titik buntu. Membiarkan Fei Yue mencobanya mungkin akan memberinya inspirasi dan membantunya mendapatkan wawasan di bidang lain. Li Qian menutup matanya, berbaring di kursi di kabin pesawat ruang angkasa, dan beristirahat sambil menunggu. Tidak perlu terburu-buru. Bahkan jika Anda naik penerbangan 09 dari kota Sasu kembali ke kota Lingsui, tetap akan memakan waktu. Bukannya kita tidak bisa menambah kecepatan, tetapi itu tidak perlu. Meskipun dunia saat ini telah mulai menyatu secara bertahap dengan bidang dimensi, proses ini baru saja dimulai. Kepadatan energi dunia saat ini masih tak tertandingi dengan kepadatan energi di dalam bidang dimensi. Jika kecepatan meningkat terlalu cepat, inti mekanis Zero Nine tidak akan mampu menyerap dan mengubah energi tepat waktu, dan akan menghabiskan cadangannya. Dengan cara ini, jika pertempuran pecah, Zero Nine tidak akan mampu mempertahankan kondisi puncaknya. Jelas, ini sama sekali tidak perlu. Menjaga keseimbangan antara penyerapan dan konsumsi energi, seperti saat ini, adalah kecepatan terbang yang tepat. Tentu saja, jika berada di dalam bidang dimensi, kecepatan Zero Nine pasti dapat terbuka lebih banyak lagi. Zero Nine mengaktifkan mode silumannya dan melesat di udara dengan kecepatan luar biasa. Kadang-kadang, ia menerobos awan, meninggalkan jejak yang jelas. Sekitar 10 menit lagi, Zero Nine akan tiba di kota Lingsui. Di dalam kabin pesawat ruang angkasa, Zero, yang juga sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan mengingatkannya. Mendengar pengingat Zero, Li Qian mengangguk sedikit. Dia belum kembali sejak meninggalkan rumah pada bulan Januari, dan sejujurnya, dia merasa agak khawatir untuk kembali ke rumah saat ini. 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Zero Nine telah tiba di kota Lingsui. Perlahan-lahan ia menampakkan wujudnya. Karena Biro Keamanan setempat telah diberitahu sebelumnya, Zero Nine melayang di atas kota Lingsui tanpa menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Tepatnya, pada saat ini, nomor 09 sebenarnya sedang melayang di atas pangkalan budidaya sinar matahari. Ia turun perlahan dan akhirnya berhenti di area datar kecil di dalam pangkalan. Pintu palka terbuka, dan keempat wanita yang dikontrak beserta gadis kecil Sun Ruirui keluar. Ibu Han Yuying dan ayah Li Cheng yang sedang menunggu di tepi lapangan terbuka kecil itu. Ketika mereka melihat kelima gadis itu muncul, wajah mereka berseri-seri. Setelah menyapa dengan hangat dan ramah, sang ibu, Han Yuying, menuntun kelima putrinya meninggalkan daerah datar kecil itu. Sepanjang proses itu, pandangan ibu Han Yuying hampir seluruhnya tertuju pada putranya. Benar kata pepatah, kalau punya menantu perempuan, nanti lupa sama anak laki-laki. Kami menikmati hidangan lezat, lalu berjalan-jalan di sekitar pangkalan pembiakan Jiaoyang bersama gadis-gadis itu. Li Qian memperhatikan bahwa pangkalan tersebut telah mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan semester lalu. Setelah melihat sekilas, ia menemukan bahwa pangkalan itu sebenarnya telah meluas lagi. Setelah beberapa pertanyaan sederhana, diketahui bahwa di bawah kepemimpinan An Honian, pangkalan budidaya Jiaoyang saat ini telah mencaplok beberapa tanah di sekitarnya. Justru karena mencaplok sebagian tanah di sekitarnya, maka wilayahnya pun meluas. Li Qian tentu saja tidak keberatan dengan pengaturan ini. Saat ini, jumlah hewan peliharaan di pangkalan semakin meningkat, dan memang perlu untuk terus memperluas skalanya. Terlebih lagi, dengan keberadaan Li Qian dan meningkatnya reputasi pangkalan budidaya Jiaoyang itu sendiri, tidaklah sulit bagi pangkalan itu untuk memperoleh tanah sekarang. Departemen pemerintahan di kota Lingsui umumnya memberikan dukungan penuh. Setelah berjalan-jalan sebentar dan menemani gadis-gadis itu menjelajahi kota Lingsui, tibalah waktunya makan malam. Setelah makan malam yang meriah, tepat ketika Li Qian hendak kembali ke kamarnya di gedung 1 untuk mempelajari materi, ibunya, Han Yuying, tiba-tiba memanggilnya kembali. Bu, ada apa? Tanya Li Qian bingung, melihat ekspresi ragu ibunya, Han Yuying. Begini. Setelah berpikir sejenak, Han Yuying, sang ibu, akhirnya menanyakan keraguannya, ya, kamu sudah menghabiskan cukup banyak waktu dengan gadis-gadis itu. Mengapa masih belum ada pergerakan? Li Qian tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata ibunya Han Yuying. Setelah menyadari apa yang terjadi, senyum kecut muncul di wajahnya. Bu, aku. Dia baru saja hendak menjelaskan ketika ibunya, Han Yuying, membisikkan sesuatu yang hampir membuatnya tersedak air liurnya sendiri. Nak, kalau kamu memang punya masalah kesehatan, kita jangan sampai menghindari mencari pertolongan medis, Han Yuying, sang ibu, menasihati dengan sungguh-sungguh. Biar ku beritahu, aku kenal dokter. Sebelum ibunya, Han Yuying, sempat selesai bicara, Li Qian menyela omelannya, Bu, kenapa terburu-buru? Aku masih sangat muda. Juga, saya jamin, tidak ada yang salah dengan kesehatan saya. Kenapa gadis-gadis itu belum bergerak? Han Yuying menatap Li Qian dengan curiga, agak tidak percaya. Melihat ini, Li Qian hanya bisa tersenyum kecut, Bu, situasi ini agak istimewa. Silakan duduk, dan saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda perlahan-lahan. Ada dua alasan utama mengapa belum ada pergerakan sejauh ini.
Salah satu masalahnya ada pada mereka sendiri. Li Qian mulai dengan sabar menjelaskan kepada ibunya, Han Yuying, di antara mereka, selain Rui Rui, yang lainnya bukanlah gadis biasa. Mereka semua adalah manusia dari ras khusus. Kemungkinan itu sangat rendah. Kedua, ada masalah kekuatan. Saat ini, kekuatanku sudah mencapai level kaisar. Sejauh yang saya tahu, semakin besar kekuatan di area ini, semakin rendah kemungkinannya. Mendengar ini, Han Yuying, sang ibu, mengerutkan kening lebih dalam. Kamu sudah seperti ini. Jika kamu terus meningkatkan kekuatanmu di masa depan, bukankah kemungkinannya akan semakin kecil? Untuk sesaat, Li Qian tidak tahu bagaimana harus menjawab. Akhirnya, dia tidak punya pilihan lain selain berjanji akan berusaha keras pada gadis muda Sun Rui Rui dan mencoba menyelesaikan masalah secepat mungkin, dan begitulah caranya dia berhasil menenangkan Nona Han Yuying. Bersambung.